Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Daud. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan asas dalam pendidikan. Yang pertama itu yang akan saya kaji di sini adalah landasan pendidikan. Apakah itu landasan pendidikan? Landasan itu adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Landasan juga bisa disebut sebagai fondasi, merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Jika fondasinya tidak kokoh atau kuat, maka bangunan tersebut bisa roboh atau hancur. Nah, seperti pendidikan juga seperti itu. Jadi, landasan pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan. Itu yang dimaksud dari landasan pendidikan tersebut. Dalam landasan pendidikan di Indonesia diperlukan landasan pendidikan berupa landasan religius, landasan filosofis, landasan hukum, landasan kultural, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan tersebut. Yang pertama itu adalah landasan religius. Seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Dalam mengembangkan ilmu yang kita dapat, peran agama sangat berpengaruh, sehingga ajaran agama dan ilmu yang kita dapat harus berjalan seimbang. Itu pengertian dari landasan religius yang dimaksud dengan landasan religius. Yang kedua itu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, dan eksistensialisme. Peranan filsafat dalam bidang pendidikan tersebut berkaitan dengan hasil kajian antara lain tentang 1. Keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini, seperti yang disimpulkan sebagai Zunpolization, Homo sapiens, Animal Educationum, dan sebagainya. 2. Masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang menghadapi tantangan dan hasil-hasil kajian filsafat tersebut, utamanya tentang konsepsi manusia dan dunianya sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Beberapa aliran filsafat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah naturalisisme, yang kedua itu adalah idealisme, yang ketiga itu adalah pragmatisme. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah naturalisme. Naturalisme itu merupakan aliran filsafat yang menganggap segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran yang sebenarnya. Aliran ini bisa pula diberi nama yang berbeda sesuai dengan variasi penekanan konsepsinya tentang manusia dan dunianya. Selanjutnya, penjelasan dari idealisme. Idealisme di sini menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran realitas hanyalah bayangan atau refleksi dari ide sebagaimana kebenaran bersifat spiritual atau mental. Ide sebagai gagasan kejiwaan itu adalah sebagaimana kebenaran atau nilai sejati yang absolut dan abadi. Yang ketiga itu adalah pragmatisme. Pragmatisme itu merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar. Yang ketiga dari macam-macam landasan itu adalah landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lain seharusnya saling melengkapi. Permasalahannya,
Yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Itu dari landasan hukum. Yang keempat itu adalah landasan kultural. Landasan kultural itu adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Itu dari landasan kultural. Yang kelima itu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan adalah analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Yang keenam itu adalah landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. 7 itu adalah landasan ilmiah dan teknologi. Terdapat 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Berikut penjelasannya. Landasan historis. Tujuan landasan pendidikan sebagaimana sebuah dasar tumpuan. Tujuannya adalah sebagai berikut: menguatkan fondasi sistem, membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas dan berkualitas. Tanpa landasan, praktik pendidikan tidak akan jelas arahnya, dan itu akan menimbulkan masalah serta kesenjangan pendidikan antar manusia. Ada beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan landasan pendidikan. Sebagai sebuah dasar tumpuan, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan fondasi sistem pendidikan yang agar menjadi lebih berkualitas. Yang kedua, itu adalah mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Yang ketiga itu adalah membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas dan berkualitas. Yang keempat itu adalah menciptakan pola kerja dan pola pikir yang selaras di dunia pendidikan. Itu macam-macam dari tujuan landasan pendidikan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah fungsi landasan pendidikan. Adapun fungsi landasan pendidikan adalah yang pertama adalah sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan. Yang ketiga itu adalah sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat itu adalah sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan. Itu beberapa penjelasan dari landasan pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas dalam pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asas merupakan alas, dasar, pedoman, serta batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan pokok atau berpendapat dan sebagainya. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir baik pada perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang pertama itu akan saya bahas tentang asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes Sosrokatrono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Arso Tulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Arso Tulodo jika di depan memberi contoh, Ing Madyo Mangunkarso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua itu adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum yang dapat dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal.
Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan keseimbangan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Mungkin berikut yang dapat saya sampaikan dari penjelasan landasan dan asas-asas pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.